lengkap dengan YouTube di situ ya, link YouTube. Kenapa itu link YouTube yang benar-benar saya pilih ya? Berarti kalau saya sudah kasih, berarti benar-benar udah lewat seleksi. Insya Allah itu yang terbaik ya, yang menurut saya ya, yang pernah saya pelajari. Tapi bahasa Inggris masalahnya. Makanya nanti kita akan tetap diskusi bareng. Tapi kalau kalian bisa nonton YouTube sambil baca buku, terus paham, luar biasa ya, bisa mengembangkan diri sendiri. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, itu gunanya kita kuliah. Oke, kita mulai. Jadi untuk sistem embedded, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, sistem embedded dari kata dasarnya embed, ditanamkan. Jadi instruksi atau perintah yang akan menjalankan proses itu ditanamkan dalam sebuah microcontroller ataupun microprocessor. Tapi kebanyakan sistem embedded itu identik dengan microcontroller. Nah, sedangkan untuk microcontrollernya sendiri yang paling umum, yang paling banyak dipakai kebetulan ya, microcontroller yang ada pada modul Arduino, yaitu Atmega 328B. Makanya untuk mata kuliah ini kita fokus ke Atmega 328B. Nah, yang saya tunjukkan sekarang ini adalah datasheet-nya. Kenapa saya tunjukkan datasheet? Karena untuk pemrogramannya kita akan tetap mengacu pada datasheet ini. Memang kelihatannya serem ya, 452 halaman berbahasa Inggris, kemudian isinya banyak banget, tapi nggak usah terlalu khawatir, nanti kita akan mengambil bagian-bagian yang penting yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kecuali kalian mau ahli banget dibilang ini, satu bidang ini agak apa-apa, menguasai seluruhnya. Oke, kita mulai dari arsitekturnya. Arsitektur dari Atmega 328B. Untuk kita lihat di halaman paling depan dulu ya. 8 bit berarti data yang disimpan di dalam Atmega 328B ini adalah sebesar 8 bit. Jadi umumnya data yang akan disimpan di sini, akan diolah di sini adalah yang 8 bit ukurannya. Kemudian width 4, 8, 16, 32 KB. Jadi ini ukurannya ya, memori yang ada di dalam. Jadi 32 kilobyte. Bayangkan kalau kita bikin program yang panjang, anggaplah berlembar-lembar gitu. Nanti bisa jadi penuh ini ya, programnya. Memorinya. Jadi kita harus pintar-pintar menghemat space memori. Karena sering kejadian orang bikin sistem yang cukup kompleks, dia sampai bikin pakai 2 Arduino. Tapi ada beberapa metode atau cara untuk mengantisipasi itu dengan cara menghemat penggunaan memori. Nah, saya akan ajarkan ke depannya dua versi ya, versi program biasa yang kalau kalian browsing di YouTube, lihat di YouTube kemudian googling, misalkan cara menyalakan lampu LED menggunakan Arduino Uno, misalkan, pasti ada kalian akan temukan program yang umum ya, menggunakan function atau fungsi yang ada di Arduino Uno. Contohnya misalkan untuk mengaktifkan LED pakai perintah digital write misalkan. Nah, itu adalah fungsi yang sudah dibuat oleh pihak Arduino, pengembang Arduino, supaya orang lebih mudah dalam menggunakannya. Tapi tentu di balik kemudahan itu ada beberapa kekurangan. Nah, salah satunya adalah space memory yang digunakan lebih besar daripada yang akan saya ajarkan nanti ya. Dengan langsung direct memanipulasi nilai bit yang ada di microcontrollernya. Itu yang akan nanti saya tunjukkan. Apa bedanya dan kenapa kita pelajari itu. Nah,
Oke, kita lanjutkan untuk tampil isi dalamnya, blok diagram ya. Kita harus paling tidak ada gambaran. Nah, ini blok diagram dari Atmega 328. Secara umum isinya seperti ini, atau strukturnya, struktur dari Atmega 328B seperti ini. Hampir rata-rata mikrokontroler mirip-mirip seperti ini ya, blok diagramnya. Jadi di dalam mikrokontroler itu ada beberapa bagian. Ini ya bisa dilihat, ada LU, ALU, kemudian General Purpose Register, Status and Control, dan sebagainya. Interrupt, SPI, Watchdog. Nah, untuk menguasai benar-benar menguasai mikrokontroler, maka sebaiknya kalian paling tidak memahami fungsi-fungsi dari blok-blok ini, isi dalamnya lah ya. Nah, saya mulai dari ALU. Ini singkatan dari apa? Mungkin ada yang pernah baca-baca. ALU singkatan dari, dan pernah baca? Arithmetic Logic Unit, Pak. Oke, bagus ya Mas Ari. Kira-kira tugasnya apa? Arithmetic Logic Unit dari penamaannya mungkin bisa dijelaskan. Arithmetic dan logic. Berarti unit ini berfungsi untuk memproses, nah itu kata kuncinya, memproses aritmatika dan logika. Jadi aritmatika itu kayak kali bagi tambah kurang, yaitu aritmatika. Contoh sederhananya. Kemudian logic ya kayak kita pelajari gerbang logika di elektronika digital, itu logic. Logika. Jadi or, and, NAND, NOR, dan seterusnya, not, semua operasinya dikerjakan oleh LU, AL. Jadi kali bagi tambah kurang, kemudian logika-logika, gerbang-gerbang logika, operasi logika lebih tepatnya, itu ada di sini. Kemudian di sini ada yang dua bawah ini kira-kira apa? M ini apa? SRAM sama EEPROM kira-kira. M simpan, kira-kira M-nya memori ya. Jadi EEPROM sama data SRAM ini adalah memori. Jadi tempat menyimpan. Ya. Kalau ini gunanya memproses, terus ini nyimpan. Nah, kalau data SRAM, register, random access memory. Random access memory ini fungsinya untuk menyimpan data sementara. Sedangkan EEPROM ini menyimpan data, ini volatile ya. Volatile itu kalau walaupun nanti kita program masukkan program atau tanamkan program di dalam microcontroller, terus disimpan di sini. Nanti ketika kita cabut sumber tegangannya, ini akan kita tersimpan. Tapi kalau random access memory RAM itu non volatile. Jadi kalau udah dicabut sumber tegangannya, alias nggak ada daya sumber daya supply-nya nggak ada, tapi RAM non, maka tetap tersimpan volatile.
berapa flash memorinya. Saya butuh sekian, yang lebih besar dari sekian. Kalau di Arduino Uno 328P ini 32 kilobyte. Kalian nanti akan mengerti kegunaan dari memori ini kalau kalian sudah biasa pakai dan butuh sistem yang cukup kompleks. Ya seperti tadi ya, ada yang udah full memori keterangannya, udah nggak bisa dipakai. Akhirnya dia pakai 2 Arduino, beli 2. Karena udah melebihi 32 kilobyte besar data atau program yang di-upload. Oke, kemudian di sini banyak sekali ya yang mungkin saya jelaskan satu persatu, dan ini akan dijelaskan nanti seiring dengan materi-materi berikutnya. Interrupt ini akan diajarkan nanti, bisa dilihat di e-learning ya, materi-materinya yang mana duluan, terus next berikutnya apa berikutnya. Nah, interrupt ini next ya, pertemuan berikutnya. Hari ini arsitektur saja, sama register. Saya ajarkan hari ini register dan arsitektur dari Atmega 328P. Oke, itu ya. Kemudian yang penting juga tampilan pin-nya ya, pin configuration. Walaupun minggu lalu sudah saya contohkan sekilas ya. Nah ini adalah tampilan dari pin konfigurasi pin dari Atmega 328P. Nah, Atmega 328P ini terdiri dari 3 port. Kira-kira P ini adalah port. Kira-kira berapa jenis port yang dimiliki oleh Atmega 328P ini? Kalau dilihat dari P apa, berapa jenis? Berapa jenis port yang dimiliki oleh Atmega 328P? 3 ya. Apa aja? Port BCD, Pak. Ya, port BCD. Perhatikan di sini, port yang dimiliki oleh Atmega 328P itu ada 3 port, ya, yaitu port B, port C, dan port D. Dan tentu tidak urut, ya. Ada yang agak urut terus pisah dan sebagainya. Ini sesuai dengan desain dari sana ya, kita tidak bisa intervensi, maksudnya ya kita pakai aja. Misalkan port B, ya. Port B kita lihat ya, ada berapa jumlah pin yang ada di port B. Lihat port B0 ada nggak? Nah ini port B0, port B1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa ada? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa ada kok 6 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena 7, 0 sampai 7 berarti berapa? 0 sampai 7? 8 bit. 8 ya, berarti 8 bit. Nah, jadi satu port itu ada 8 bit gitu ya. Nanti saya jelaskan, ini umum dulu. Tapi aja dulu, dipahami awal-awal. Jadi kenapa ada 0 sampai 7 itu maksudnya karena microcontroller ini ada 8 bit. Adalah microcontroller 8 bit gitu ya. Kemudian port C 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya mana? C. Ada 6 pin kalau nggak salah C. Beda sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oh 7 ini 1 PC 6. PC 7-nya nggak ada. Sorry. Kemudian yang PD. PD berapa? PD-nya berapa? Coba dihitung. 8 ya, 8 bit.
8 pin. Kita lihat. Sorry. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu caranya. Jadi ada 8. Nah, sisanya itu, saya nggak tahu C ini kenapa kurang 1. Kemungkinan satunya dipakai untuk pin yang lain. Tapi saya baca di keterangan di datasheetnya, untuk port C itu sampai 7. Nggak sampai 8. Nah, di sini yang lain, yang benar-benar spesifik itu VCC. Ini VCC ini adalah pin untuk sumber tegangan. Kemudian ground, sudah tahu ya, ground sama area, sama A VCC. Oke, kemudian di dalam-dalamnya sini ada keterangan juga. Nah, di keterangan ini menunjukkan penggunaan spesifik. Ya, misalkan ADC, berarti analog to digital converter. Jadi kalau kita mau merubah sinyal analog menjadi digital, maka lewat sini ya, yang ada dalam kurung ADC. Kemudian serial clock, berarti dia ngasih clock frekuensi, sinyal dengan frekuensi tertentu. Kalau SDA ini data, serial data. Jadi kalau data-data yang akan kita kirimkan secara khusus, data apa bisa lewat sini. Dan seterusnya. Dan ini nggak mungkin saya jelaskan langsung karena kalian hafal pun nggak akan masuk. Kenapa? Karena nggak langsung dipraktikkan. Jadi ini seiring waktu nanti akan tahu fungsi dari masing-masing pin ini. Oke, saya udah jelaskan secara umum fungsi dari atau arsitektur dari Atmega 328P. Nah, sekarang kita ke register sekarang, yang intinya. Saya akan cari register. Ya, ini I/O port. Nah, di sini ada sub-subnya, bisa dilihat ya. Ada sub-subnya. Nanti kalau kalian penasaran bisa lihat. Nah, register description. Nah, jadi di dalam setiap port, ya, tadi udah paham ya port itu apa? Ada 3 jenis ya, B, C, D. Kemudian di dalam port itu sendiri dibagi ada registernya. Register itu kayak kotak penyimpan. Kalian bisa bayangin sebagai kotak penyimpan. Anggaplah kayak apa ya? Locker. Misalkan saya akan tunjukkan salah satu port D ya. Sama aja semua, tapi karena sendiri ini biar dilihat. Oke, port D itu ada 3 register. Jadi setiap port itu ada 3 register. Register itu tempat penyimpanan. Nah, ini panjangnya berapa bit ini? Berapa? 0 sampai 7? 8 bit ya. Kemudian saya ulangi lagi, setiap port itu ada 3 register. Register port D. Ini kebetulan namanya dengan port itu sendiri ya. Jadi dibedain ya. Port spasi D ini maksudnya port D keseluruhan. Sedangkan port D tanpa spasi ini bagian dari port D itu sendiri. Cuma penamaan aja, penamaan register. Ada register port D, register DDRD, dan register PIN D. Ada 3 register yang bisa dipakai di setiap port. Ya. Saya akan mulai dari port D. Port D ini fungsinya adalah untuk men-setting bit-bit ini. Bit-bit ini yang terhubung ke pin Arduino nanti. Men-setting pin-pin ini apakah diaktifkan atau dinonaktifkan, high or low ya. Itu fungsi dari port D. Saya ulangi lagi, fungsi dari port D adalah apakah bit-bit ini akan diaktifkan high atau low gitu ya. Misalkan bit kelima ya, bit kelima ini kita akan gunakan
untuk dihubungkan ke LED, nyalain LED. Berarti kita setting ini nanti untuk nyala berarti bernilai 1. Kalau untuk mati bernilai 0. Jadi itu fungsi kode. Jadi untuk men-setting active high or active low. Itu kode. DDRD singkatan dari Data Direction Register. Ya ini ya. DDR. DDR yang port D berarti DDRD. Ini adalah fungsinya untuk men-setting bit-bit ini. Entah bit 0 atau bit 7, salah satunya atau semuanya. Untuk sebagai output atau input. Kalau bernilai 1, misalkan 001, 0000, nah yang bit 5 ini bernilai 1, berarti bit untuk pin 5 ini yang akan digunakan sebagai output kalau bernilai 1. Kalau bernilai 0 apa? Berarti sebagai input. Berarti kalau 0 semua seperti ini defaultnya, ini semua bit ini digunakan sebagai atau di set sebagai input. Oke, silakan ditanya kalau soalnya ini penting sekali. Saya ulangi lagi, fungsi register DDRD ini adalah untuk nge-set bit-bit ini sebagai input atau output. Misalkan bit kelima ini kita setting sebagai output ke LED. Nah, berarti ini yang bernilai 1. Misalkan saya akan nyalain 3 LED, saya pakai 345A. Ya udah ini di set 1, 1, 2, 3. Berarti nilai dari DDRD adalah 0011100 gitu ya. Jadi yang 3 bit ini yang akan diset sebagai output. Ini yang terhubung ke output nanti, entah itu LED atau motor DC atau apapun. Oke, itu fungsi DDRD. Sedangkan pin D yang terakhir, ini adalah register pin address. Ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk kita dapat memprogram sesuatu itu ada 2 mekanisme, ada write dan read kayak ini, R garis miring W supaya tahu artinya. Kalau R garis miring W berarti ini bisa dipakai untuk dua-duanya, read dan write. Ada yang mau jelasin apa artinya read dan write pada pemrograman? Coba. Ada yang pernah dengar read dan write? Write program, read program, apa bedanya? Harus tahu itu, supaya tahu artinya RW sama R. Read program sama write program apa bedanya? Membaca dan nulis program. Oke, apa maksudnya membaca dan menulis? Kalau membaca itu seperti apa? Bisa lebih spesifik contohnya? Nah inilah, misalkan saya menyalakan LED. Berarti kita mengaktifkan LED. Berarti itu write atau read? Write ya. Karena kita tanda kutip meminta atau menuliskan perintah untuk meminta dia aktif high misalnya atau nyala LED. Itu write. Tapi kalau read berarti kita cuma menampilkan, kita tidak mengeksekusi. Kalau read berarti contohnya apa? Misalkan ada sensor masuk ke pin berapa? Pin salah satu ini. Maka itu posisi kita adalah mengambil data, itu read. Oke. Nah, pin D ini beda sendiri. Yang 2 ini bisa read, bisa write. Bisa menuliskan data, program, dan juga bisa membaca. Sedangkan yang paling bawah, pin D ini cuma RRR, kelihatan. RRR. Artinya dia tidak bisa diperintahkan untuk write, ya, cuma read yang pin D.
Jadi misalkan bit 6 hanya read data di bit 6 dan seterusnya. Oke, saya sudah jelaskan 3 buah register yang sangat penting yang akan kita selanjutnya akan kita manipulasi. Manipulasi artinya kita rubah-rubah nilainya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu maksudnya manipulasi. Makanya pemrograman yang akan saya ajarkan namanya port manipulation. Port-port ini yang akan kita manipulasi nilai-nilai bitnya. Coba saya ulangi lagi ya. Coba siapa yang mau jawabnya. Port D ini fungsinya apa tadi? Port D. Register port D ini fungsinya. Nggak usah dihafal ya, Pak. Tadi fungsinya apa? Port D ini. Gimana? Bang? Mengaktifkan, ya kata kuncinya boleh. Mengaktifkan bit ini untuk aktif high or low ya. Jadi bisa dipakai untuk misalkan mengaktifkan LED high berarti nyala, low mati. Kemudian DDRD kata gue output. Hah? Untuk output. Ya, kalau bisa jelasinnya lebih detail, Mas. Input output doang bingung. Input output apa? Ya. Untuk lebih mudahnya men-setting gitu. Men-setting bit ini sebagai input atau output, atau kalau biasa kalau kita dengar di pemrograman inisialisasi. Pernah dengar di algoritma dan pemrograman. Jadi menginisialisasi pin ini sebagai input atau output, atau men-setting sebagai input. Yang terakhir pin D, apa fungsinya? Halo? Kalau bingung ini aja, ingat R ini aja. Ini cuma membaca data di pin-pin yang dimaksud. Gitu ya. Oke, sekarang saya udah jelasin ini. Kemudian di dalam terakhir ya untuk arsitektur. Nah ini register summary. Nah, apa maksudnya? Saya cuma akan menunjukkan bahwa setiap memori itu ada address-nya. Address itu bahasa Indonesia alamat. Jadi alamat memori. Jadi misalkan saya punya satu data pertama 8 bit kan datanya. Satu data pertama kita simpan di mana? Nah, di sini alamat-alamat semua ini. Ini ditulis dalam bahasa apa? 0 kali B5-nya ada yang tahu nggak? Di mata kuliah elektronika digital. Ada yang tahu nggak 0 kali B4, B5-nya apa? AE sampai F. Hexa, Pak. Apa? Hexadesimal. Ya betul, hexadesimal. Jadi dibagi menjadi 4 bit. 4 bit. Jadi B ini kalau 4 bit berapa nilainya? Berapa nilainya? 0 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F. Berarti setelah 9 kan A. B ini berapa nilainya? 11. 11 ya. Kalau D yang lain, yang D ini berapa nilainya? Setelah 9 A, bukan 10, A, B, C. D berapa nilainya? 13. Nah, oke, betul ya. Kalau F? 15. Oke, jadi ini penting juga. Suatu saat kalau kalian lebih expert lagi, kalian bisa men-setting, menempatkan data di memori-memori tertentu.
Nah, memori ini penting suatu saat kalau kita mau mendesain secara spesifik posisi dari port-port yang kita pakai. Oke, mungkin untuk pengenalan arsitekturnya sudah dulu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke manipulasi register ya. Manipulasi bit saya akan ajarkan. Ini dasar banget, tapi ini sangat penting nanti untuk pemrogramannya. Saya sudah buat tadi. Oke, kita akan belajar pergeseran bit. Apa fungsinya ini nanti saya akan jelaskan. Bit itu singkatan dari binary digit, bilangan 0 dan 1. Jangan sampai ada yang nggak tahu ya, bit itu singkatan dari binary digit. Bilangan hanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, Atmega 328P ini merupakan microcontroller yang memiliki register 8 bit yang tadi, register yang tadi. Contoh, sebuah variabel A bernilai 00010100. Ingat di dalam bit itu ada bit yang paling besar dan bit paling kecil. Bit paling kecil itu namanya least significant bit, letaknya paling kanan. Kemudian bit paling besar most significant bit atau MSB. Nanti kalau baca buku ada LSB sama MSB, itu maksudnya ini ya. Bit paling besar itu yang hijau ini yang paling kanan. Bit ke-7 kalau 8 bit. Kalau 10 bit berarti bit 10. Tapi kita Atmega ini ada 8 bit. Registernya 8 bit. Ya. Maka bit ke-7 ini bit ke-0. Makanya saya tulis ini bit ke, biar nggak salah. Jadi yang kanan ini kita nyebutnya bit ke-0, 1, 2, sampai bit ke-7. Berarti kalau 001, nah kita masukkan bit ke-7-nya 0, berarti MSB-nya 0. Bit ke-6-nya 0, bit ke-5-nya 0, bit ke-4-nya 1, bit ke-3-nya 0, bit ke-2-nya 1. Jadi yang bernilai 1 hanya di bit ke-4 dan bit ke-2. Nah, sekarang untuk merubah menjadi bilangan desimal, masih ingat mungkin ya, setiap bit itu dipangkatkan 2. Bit ke-0 berarti 2 pangkat 0, bit ke-1 2 pangkat 1, dan seterusnya. Kalau kita mau tahu berapa nilai desimal ya berarti tinggal dipangkatkan, nah ini ya, menjumlahkan nilai pangkat bit yang bernilai 1. Hasil perpangkatan dari bit yang bernilai 1. Berarti kalau yang ini, bit yang bernilai 1 kan bit kedua dan bit keempat. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2. 16 tambah 4, 20. Jadi nilainya ini sama juga bisa ditulis menjadi 20. Jadi nanti kalau kita mau memprogram di pemrograman di Atmega-nya, kita pakai ini dipahami sebagai bit ini. Kita tulis ini juga mikrokontrolernya paham. Sama artinya dengan ini. Atau yang ini. Jadi mau ngetik ini juga sama artinya dengan mengetik ini. Jadi gitu maksudnya. Nanti kalau lihat di buku-buku, dia nggak menggunakan 0010 gini, tapi nilai kayak gini, nilai desimal itu sama artinya. Yang penting pahamnya 2 pangkat kayak gitu. Saya yakin udah diajarin di elektronika digital. Saya cuma mengulang. Kemudian pergeseran bit. Nah ini yang penting juga. Proses pergeseran bit itu maksudnya kita geser aja. Sintaksnya atau perintahnya adalah kalau left bit shift berarti geser ke kiri. Itu variabelnya tetap di sini. Terus kita pergeserannya dengan tanda ini ya, 2, tanda kurang dari itu 2 ke kiri. Maksudnya arah panahnya aja ya, lebih 2 gini. Ini berarti geser ke kiri bit. Number of bit ini jumlah bit, berapa bit pergeseran. Misalkan geser 3 bit,
berarti number of bit-nya 3. Terus kalau ke kanan, variabelnya tetap di sini. Kemudian ke kanan, sama ya. Cuman tandanya ini yang membedakan. Supaya nggak bingung, langsung ke contoh saja. Misalkan contoh pertama, lakukan operasi bit shift atau pergeseran bit dari variabel A yang ini ke arah kiri sebanyak 3 bit. Berarti number of bit-nya berapa? Number of bit-nya berapa? Jumlah pergeseran berapa bit? Tiga. 3 ya. Kemudian variabelnya ya yang ini ya. Ini. Oke, kita langsung contohnya. Jadi kita tuliskan sebelum dilakukan bit shifting ke kiri ini 00 01 01 00. Kemudian kita geser ke kiri sebanyak 3 kali. Berarti gampang ya, geser biasa. Karena ini ada 2 bernilai 1, dua-duanya digeser. Yang pertama yang kita mulai dari yang lebih besar yang kiri. Kita geser 3 kali, 1, 2, 3. Berarti di sini sekarang sesudah digeser. Kemudian yang kanan bit ke 0. Bit kedua setelah kita geser 1 2 3 menjadi bit ke berapa? Bit ke berapa ini? Harus terbiasa bit ke 5. 5. Bagus. Ini bit ke 7 ya. Yang tadinya di bit 4 geser 3 kali menjadi bit ke 7. Maka hasilnya adalah ini. Jadi nulisnya seperti ini, A kurang dari 3 sama dengan hasil pergeseran. Kalau ke kanan, berarti misalnya contoh lakukan operasi bit shift, pergeseran bit dari variabel A, variabelnya sama. Cuman kita shiftingnya ke kanan, gesernya ke kanan cuma banyak 2 bit. Berarti sama aja, kita geser aja. 1, 2, yang kiri ini menjadi sini. Terus yang ini 1, 2 menjadi ini. Jadi hasilnya ini. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Bagaimana kalau misalkan mepet di sini, bit ke 0 nilainya 1. Terus digeser ke kanan 1 kali. Hasilnya apa? Hasilnya ya habis 0 bit. Kalau sudah lewat nilai terkecil, ya udah 0. Ngerti nggak? Misalkan posisinya sekarang di sini. Anggaplah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kita pindahkan 3 kali ke kanan. 1, 2, 3 kan hilang. Hasilnya apa? Ya 0 semua. Gitu ya. Karena udah lewat. Itu ya. Oke. Kalau sudah paham baru kita coba ke register tadi. Misalkan setting yang tadi ya, setting yang register. Nah, sekarang misalkan perintahnya adalah data hapus. Ada berapa register tadi yang akan kita gunakan? Berapa register? 3 ya. Port. Misalkan kita pakai D aja. Port D. Kemudian apa? Sama pin D. Pin D ini jarang dipakai. Yang paling umum dipakai 2. Contoh, misalkan bit ke-nya udah ingat ya, bit ke 0, bit ke 7. Nah, sekarang pertanyaan saya jadiin 0 dulu ya. Semua saya jadiin 0.
Nah, pertanyaan saya, jika bit ke-7 akan kita jadikan output, maka yang disetting yang mana? DDRD atau port D? Pin keberapa yang menilai 1? Bit keberapa, sorry? Bit keberapa yang menilai 1? 7, Pak. Oke, paham ya. Oke, sekarang karena kita setting ini sebagai output, maka kalau mau menyalakan, yang akan kita setting 1 yang mana? Bit keberapa? Port, register apa dan bit keberapa? Port D bit 7. Oke, port D. Nah, jadi kalau saya ketik program di bawahnya, DDRD sama dengan, kalau kita mau memprogram itu pakai B, B ini byte, 1 bit, 1 byte, 8 bit itu kan sama dengan 1 byte. Atau kadang, nanti kita tunjukin. Berarti kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama aja berarti memerintahkan apa? Coba ditulis. Atau men-setting sebagai port D sama dengan sekarang port D sama dengan sama ya. Kenapa sama? Karena kita kan ini yang jadi output, masa yang kita nyalain ini kan lucu. Jadi yang ini tentu yang kita hide-kan untuk dinyalakan. Oke, ini berarti sama. Artinya apa? Keterangannya. Mengaktifkan maka menjadi aktif. Ini mengaktifkan jadi aktif, men-setting. Oke. Jadi men-setting bit ke-7 menjadi aktif high. Oke, ini udah paham ya. Berarti kalau saya mau menyalakan, menyambung dengan LED, misalnya, ini udah bit ke-7 udah saya sambung ke LED dan posisi high sekarang, jadi posisi nyala. Nah, untuk membuktikan saya langsung saja ya ke programnya. Besok di praktikum kita percobaan langsung, tapi ini contoh untuk membuktikan konsep. Berarti kita ke Arduino IDE. Kalian bisa buka ya, kalau bisa ya. Arduino IDE sama Proteus. Kalau mau coba langsung, sebaiknya coba langsung. Tapi besok pasti akan kita coba pas praktikum. Tapi kalau mau coba sekarang lebih baik lagi. Nah, default dari default dari Arduino IDE adalah void setup dan void loop. Void setup ini sesuai namanya, kita ngeset awal pin-pinnya sebagai input, sebagai output, dan masuk ke sini. Kemudian void loop ini adalah proses yang diulang terus-menerus. Oke. Sekarang kita mulai dari void setup ya.
Berarti void setup ini DDRD atau 4D kira-kira? DDRD. DDRD ya. Karena apa? Kita setting sebagai input atau output. Ya kan? Berarti yang ini ya. Kita copy aja. Oke, jadi kalau tanda slash 2 kali ini untuk komen ya, jadi nggak akan terbaca oleh program ini ya, nggak akan terbaca. Jadi yang dibaca di depannya. Kemudian void loop berarti mau menyalakan secara terus-menerus, berarti proses. Berarti yang 4D ini ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah di mana posisi bit ke-7 untuk port D, ya kan? Kita lihat di apa namanya? Skematik diagram dari Atmega, dari Arduino. Bentar, tampilkan dulu. Jadi ini bisa di-download di arduino.cc di web resminya. Nah, tadi yang saya jelaskan, perhatikan ya, yang 1, 0, 2, 3, 4, 5, 7, dan seterusnya ini adalah pin dari Arduino. Sedangkan bit yang kita maksud dari tadi itu yang orange ini. Ini orange, ini juga orange. Ini merah lah, anggap merah. Ini kuning. Jadi yang merah ini adalah nama bit pin dari Arduino. Di Arduino nanti kalian bisa lihat A0, A1, A2, dan seterusnya. Terus ada 7, 6, D7, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kita manipulasi tadi ada di yang tengah ini ya, yang port tadi ada di sini, yang orange. Nah, berarti kalau tadi, berarti PD berapa tadi? PD berapa? Yang kita jadiin output tadi, PD berapa? 7. PD 7, berarti di Arduino dia pin D7 ya kan? Berarti pin 7 ini ya. Kita kembali. Nah, gitu. Kalau untuk menyalakan LED, kita tambahkan 220 ohm ya, supaya tidak merusak LED di kenyataan. Kemudian sumber tegangannya di 5 volt terhubung ke 5 ground dengan ground. Oke. Sekarang benar ya, pin 7 itu sama dengan PD 7. Kita lihat lagi. Nah, pin 7 sama dengan PD 7. Kebetulan sama ya. Berarti udah rangkaiannya sudah benar. Tinggal kita upload hasil dari program yang tadi ya, yang Arduino-nya. Kita kembali ke sini. Ingat, berarti ini nyala terus-menerus ya kan, harusnya. Karena high terus, nggak ada low-nya. Berarti untuk setting nanti yang kita ambil kan .hex ya, .hex. Hasil kompilasi ini namanya kompilasi. Compile maksudnya, di compile. Kalau tidak error, ada tulisan done compiling.
compilingnya selesai. Terus biasanya di baris 1, 2, 3 dari bawah, dari yang ke kanan, .hex, yang ini. Kita kopikan dari sampai C. Nah, cari yang .hex, biasanya nomor 2 atau 3 dari bawah. Kita copy, masukkan ke Arduino yang ada di tadi. Protest. Klik 2 kali. Nah, copy di sini ya. Kita ganti. Nah, baru oke. Kalau benar berarti nyalanya harusnya nyala terus ya kan. Kalau perintahnya tadi nyala, kita buktikan. Nah, nyala terus sampai seterusnya. Oke, itu cara apa namanya memanipulasi dari port ya, port manipulasi. Jadi besok kalau kita memprogram Arduino, kita akan menggunakan cara ini. Kalau cara standar yang ada di umum ya, itu pakai function atau program yang sudah default ya. Biasanya kalau setup-nya itu ada yang pernah coba pin mode ya, pin mode. Pin mode artinya kita akan men-setting pin itu mode apa, output atau input itu. Nah, pin keberapa tadi? 7 ya. Koma sebagai nah ini kan lebih mudah dipahami ya kan. Bahasa manusia lah pin mode 7 output. Tapi kekurangannya adalah memori yang digunakan lebih besar dari yang tadi. Kita buktikan nanti. Ini kita apa namanya, kasih komen, berarti nggak dibaca. Kemudian ini, kalau mengaktifkan pin, kalau di program Arduino pakai apa? Halo? Pakai perintah apa? Digital, right? Kalau merah, orange, merah, orange. Nah ini berarti sesuai. Itu 7, aktif apa ya? Baik. Nah kita buktikan sekarang ini kita nggak pakai, kita nonaktifkan lah istilahnya, kasih slash 2 kali berarti dianggap komen yang nggak dieksekusi, berarti nggak dieksekusi. Oke, kita run. Nah sekarang kita akan mulai lihat juga memori yang terpakai. Yang tadi itu ini ya 454 byte. Oke, maksimumnya 32 sekian, 32 kilobyte ya kan. Tadi kan di awal kita baca di datasheet 32 kilobyte ya ini maksimumnya. Nah, yang kepakai yang tadi 454. Sekarang kita compile yang ini ya, yang bukan pakai port manipulation. Nah, berapa yang dipakai? 724 lebih besar ya. Yang tadi 424, ini 724. Terus kita cari .hex. Kita ganti program yang tadi dengan yang baru. Hapus ini. Harusnya hasilnya sama ya, nyala terus. Kita buktikan ya. Oke, nyala terus. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah memori yang dipakai untuk yang metode biasa pemrograman Arduino kita bilang ya. Ya karena di pemrogram bahasanya dikembangkan oleh
bahasa C ya, pada dasarnya. Itu adalah 742 apa 724. Sedangkan yang menggunakan port manipulation yang awal tadi itu 400-an byte. Beda 300 byte. Hampir setengahnya. Bayangkan kalau kita bikin program yang kompleks, berapa byte yang kita bisa, ratus byte mungkin sampai kilobyte yang kita bisa save ya, atau kita hemat berapa ratus byte atau ribuan byte atau kilobyte. Oke, itu caranya. Kemudian yang register tadi ya. Kita contohkan lagi ya. Misalkan dua bit yang kita pakai untuk nyalain. Misalkan bit ketiga. Bit ketiga. Berarti berapa angka dari kanan? Bit ketiga. Berapa angka dari kanan? Berapa bit dari kanan? 4 angka dari kanan. 4 ya, betul. Nah ini ya. Terus kita hide juga ya. Berarti yang atasnya ini ya. Berarti ini juga kita tambah 0, 1, 2, 3. 4, 0, 1, 2, 3. Oke. Berarti ini kita setting di sini. Berarti yang ini yang kita nonaktifkan. Kita aktifkan lagi yang port manipulation. Berarti 001 yang ini. Silakan sambil buka Proteusnya. Kalau mau nanya silakan tanya. Karena harus banyak-banyak latihan kalau programnya. Nggak bisa cuma lihat, oh saya udah paham. Nanti pasti lupa kalau nggak bisa. Dan besok kita pas praktik memang akan kita praktikkan. Tapi kalau dari sekarang sudah coba kan lebih enak. Nggak umum bisa. Oke, ini berarti di di rangkaiannya kita tambahkan satu LED lagi. Berarti kita lihat dari sini. Berarti kita tambahkan di pin Arduino. Ingat ya, yang ini pin Arduino ini bit di port. Di pin Arduino, pin berapa? Tadi bit ke berapa tadi? 4, Pak. Bit ketiga kan? Ya kan? Bit ketiga, berarti pin berapa di Arduino? Pin 3 ini ya, kebetulan sama kalau port D ya. Yang beda itu coba yang lainnya. Ya udah yang ini dulu, nanti kita tambahkan lagi. Berarti pin 3 kita tambahkan resistor sama LED. Pin 3. Oke. Ini 220. Kalau kegedean nggak nyala, duduk. Oke, yang tadi kita run, yang di Arduino IDE-nya. Kita run, compile. Biasakan lihat berapa, masih 454 ya. Oh tadi 424, beda dikit. Jadi yang kita pakai berapa byte itu di sini. Sketch ini maksudnya program kita ya. Sketch. Use 454 byte. 1% dari keseluruhan storage atau space. Maksimumnya 32 kilobyte. 32, 256 byte. Karena ini flash
flash memorinya ya. Oke, 454 kita cari .hex-nya. Kita delete yang tadi, kita masukin yang baru. Oke, berarti dua-duanya nyala. Nah, udah ya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ya paling saya lanjutkan manipulasi masih register. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan. Atau ada yang sudah nyoba, silakan ditunjukin kalau udah. Coba saya coba lagi ya banyak supaya makin. Misalkan kayak pakai port B, saya ganti. Nah, sama ya, bitnya sama. Misalnya. Tapi apakah apa namanya? Kita lihat di sini. Posisi ininya sama enggak? Kita lihat di sini. Posisi pin Arduino-nya. Port B sekarang, bit ke-7 di mana? Coba tunjukkan saya. Iqbal, tolong di Mas Iqbal. Mas Iqbal dengar nggak? Tak remove nanti kan. Tolong dijaga mic-nya ya. Nanti tak remove kalau ada yang nggak jaga mic. Kali mau nanya, nggak apa-apa. Tolong dijaga ya. Oke, kita lanjutkan. Port B bit ke-7 ya. Saya ulangi lagi. Yang ini menjadi port B, DDR-B sama port B. Kita mulai dari DDR-B bit ke-7 sama bit ke-3 ya. Kita lihat di pin Arduino. Berarti pin berapa? Port B7, bit ke-7. BB7 di mana? Ada nggak? Sampai 5 ada. Berapa? Cuma 5. 5. 5.
berarti dipakai di ini ya, selain apa, bit ke 7-nya dipakai di ini kayak. Oke, sekarang gini, yang 5 berarti. Berarti yang ini ya. Berarti pin berapa? 13. 13 sama 13 ya. Kalau pin ke 3 bit ke 3 11, Pak. berarti ini ya. Ini 11 sama 13. 11 sama 13. Oke, kita compile dulu. Oh, kita edit dulu ya. Berarti yang saya edit apa? D-nya berubah jadi D ya kan? Oke, itu ya. Benar ya? Kita compile. Masih 454. Baik. Yang terpakai. Kita ganti programnya. Oke, kita run ya, harusnya nyala. Nih, kok nggak nyala? Kira-kira kenapa? Binernya kayaknya belum diganti, Pak. Hah? Apa Biner. Biner. Tadi masih pakai bit ke-7. Masih yang bit ke-7, Pak. Oh iya. Ini ya. Benar ya? Bit Iya, kelima. Bit kelima. Ya benar. Oke, kita compile lagi. Pak. 454 byte masih tetap. Nih. Kalau yang punya Arduino bisa dicoba langsung, insya Allah jalan sama. Bisa dicoba. Jadi buat rangkaian persis seperti ini. Terus programnya persis kayak gitu, insya Allah jalan. Oke, udah ya. Atau ada yang mau coba, silakan. Tak kasih soal kalau ada yang mau coba. Ya, silakan. Oh ya. Berarti di Arduino IDE ya. Yang ini ya. Di file, kemudian preference, yang ini ya, preferences, nomor 2 dari bawah. Saya ulangi lagi, file, preference. Terus ini ya, show verbose output compilation. Yang klik atau centang yang compilation ya. Terus oke.
Nah, itu bakal muncul. Coba saya bandingkan ya, saya nggak centang, nanti nggak akan muncul hex-nya. Saya compile. Nah, yang ada cuma ini, informasi ini. Tidak ada informasi data hex-nya. Oke, udah Mas ya, paham? Reference, compilation, ini. Oke kan? Oke. Baru muncul ini ya, data-data kompilasi, compile-nya. .hex, .eep, dan macam banyak. Tapi yang kita pakai adalah .hex. Oke, yang lain silakan ditanyakan aja. Nanti dicoba langsung ya, kalau punya Arduino, apa komponen-komponennya. Saya punya Arduino tapi kepasang di ada rangkaian robot, belum tak cabut. Besok kalau tak beli lagi lah, biar tak tunjukin. Saya harapkan kalian juga yang ada yang pernah beli yang KW berapa harganya sekarang? Perbedaan nikah mangga itu sama aja nggak sih Pak? Atau mempengaruhi? Gimana? Kalau beli yang KW itu ada bedanya atau apa? Ya, Perbedaannya apa? Jelas ada bedanya. Kalau tampilan nggak jauh beda ya. Cuman gini, ya keawetan lebih tepatnya sama, nggak terlalu kerasa kalau pemakaiannya. Tapi akan kerasa kalau pemakaian biasa. Kalau yang kompleksitasnya tinggi baru kerasa. Biasanya ada error-error yang kita nggak tahu yang di KW itu. Padahal program udah benar, semuanya udah benar kok hasilnya nggak sesuai ya. Biasanya ya namanya juga materialnya dan sebagainya kurang ya. Desainnya mungkin karena itu kan nyontek. Paling di situ. Tapi kalau yang sederhana-sederhana seperti ini enggak sama bisa. Nggak apa-apa beli yang itu. Kira-kira berapa harganya? Ada yang pernah beli yang terbaru, yang terakhir? Kalau nggak salah berapa? 60. Kalau yang original kan sampai 400-500. Jauh. Jadi nggak apa-apa beli yang KW. Banyak kok dijual di. Dulu ada mahasiswa elektro yang jualan itu. Sekarang udah lulus. Dia aku mesen di dia. Oke. Ada lagi? Sekarang saya akan lanjutkan ke terakhir ya. Bit shifting. Ya tadi ya bit shifting terus kita terapkan. Misalkan kita buktikan di sini. Berarti yang sekarang DDRB ya. Kita sesuai yang sekarang ini. Existing yang sekarang. Berarti kalau yang sekarang ini. Oke, ini yang sekarang. Ini bukan ketujuh lagi. Oke, ini yang sekarang kan, yang rangkaian. Nah, sekarang kita terapkan, kita rubah program yang ini menjadi menggunakan shifting tadi ya. Kita buktikan ya. Kita pakai metode shifting. Berarti misalkan ya, ini kan nilainya DDRB ini nilainya. Maka kita bisa menuliskan dengan cara shifting.
dalam kurung. Berarti kalau lihat sintaksnya, nah ini berarti kan nilainya apa? Nilai variabelnya, kemudian berapa perpindahan, gitu kan? Nah, berarti kalau dari sini, misalkan kita ke kiri ya, kita hapus nih biar kita ke kiri ya. Nilainya berapa yang kita akan pindahkan? Berapa nilai bitnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Coba dipaham. Lihat aja di sini. Nilai di bit itu berapa? Yang kita geser-geser itu 0 atau 1 ya, itulah simpel. 0 atau 1 yang kita geser. 1. Berarti nilainya 1. Jadi A ini 1. Kanan ke kiri, nah misalkan oke, waktunya sampai ini ya, 14.30 ya. Udah habis waktunya. Oke kalau gitu. Oke. Ya ini tak contohin satu aja. Berarti ini ada yang kuliah lagi kan? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Satu aja ya, kita contohin, tak buktiin. Nanti dilanjutin sama besok. Berarti geser, misalkan berarti yang digeser ini berapa kali kalau kita mulai dari bit ke 0? Berapa kali? Kalau dimulai dari bit ke 0. Berapa 3, bit? Pak. 0, 1, 2, 3 ya. 3 ya. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti 1 bit yang digeser ya. Berarti kalau 2 ya. 2 yang kita geser. Yaitu berarti kalau dua-duanya pakai OR ya. Satunya lagi, kalau dari 0 berapa ya? Berapa? 5, Pak. Oke. Ya. OR ini maksudnya di dua-duanya dipakai, biasa saja. Contoh aja. Berarti di sini ini tak ini aja. Ya, kita oke. Masih 454 byte.
Kebetulan praktikumnya besok, jadi baguslah jarak sehari langsung bisa kita praktikkan. Nah, sama ya. Jadi seperti itu fungsi dari bit shifting. Nah, apa kelebihan dari bit shifting daripada yang tadi 1010 itu? Saya akan jelaskan besok. Jadi lebih simpel, lebih enak pakai shiftingnya. Kenapa lebih enak? Kita nggak perlu memikirkan bit ke lagi ya. Bit ke berapa? Tinggal pin berapa? Pin 3. Ini kan pin 3 sebenarnya. Pin ketiga, bit ketiga. Kita geser aja dari 0 sampai ketiga ya. Bit kelima. Tinggal 1 tanda kurang 3 di-OR-kan. Nah, jadi bit ketiga sama bit 5 aktif gitu. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung bit keberapa nilai 1. Bit ketiga kasih OR udah selesai. Besok nggak tunjukin. Jadi itu kelebihannya, kita nggak bingung menentukan nilai di mana posisi 1 dan langsung nilainya. Kelebihan dari bit shifting. Oke, itu saja karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan besok. Jadi ini yang akan kita praktikkan besok. Praktik materi awalnya register.